بسم الله الرحمن الرحيم. Ramadan adalah momen yang paling tepat untuk mempelajari Al-Quran. Baik cara bacanya, kemudian juga memahami maknanya. Ibu-ibu kalau mau khusyuk dalam sholat, salah satu kiatnya, ngerti arti yang sedang diucapin. Masa 20 tahun, 30 tahun sholat tabat yada nggak tahu artinya. Idza zulzila nggak tahu artinya. Jadi gimana cara khusyuknya? Nggak bisa, kan lain kalau kita tahu maknanya. Difahami maknanya. Yang ketiga diambil hukumnya. Yang keempat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima dihafal. Masa kalau lagu beralbum-album bisa dihafal, Al-Quran nggak bisa. Karena kalau lagu bisikan setannya gampang, enak, tenangan. Tapi kalau Quran berat, susah gitu kan. Padahal kalau hafal lagu nggak ada pahalanya loh bu. Kalau hafal Quran satu huruf 10 pahala. Kata Nabi SAW, setiap huruf Al-Quran dapat satu pahala yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan aku tidak mengucapkan alif lam mim satu huruf. Tapi alif sehuruf, lam sehuruf dan mim sehuruf. Jadi kalau alif lam mim 30 pahalanya. Ya. Lebih baik ibu sambil masak di dapur sambil ngulangin hafalannya. Itu lebih baik. Pahalanya banyak. Ya. Itu termasuk yang bisa kita amalin di dalam bulan Ramadan dan memang turunnya Al-Quran. Juga usahakan kalau kita bisa mengkhatam Al-Quran, alhamdulillah. Tapi targetnya bukan itu ya, kita mengkhatam Al-Quran. Sebagian ulama salaf itu kalau tiba Ramadan mereka sama sekali lagi tidak menyentuh kecuali Al-Quran. Mereka membacanya, memahami maknanya, mentadabburinya, dan menambah hafalan mereka. Menambah hafalan. Ibu-ibu belum terlambat untuk hafal Quran ya. Karena orang kalau hafal Quran itu kalau meninggal jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Dan dia akan dipastikan masuk ke dalam surga di derajat yang tertinggi di Firdaus insyaAllah. Ini sudah ada hadisnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, 3 golongan yang tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah. Para nabi-nabi, para syuhada, orang yang mati di medan perang mati syahid, dan para penghafal Al-Quran. Kemudian kalau derajat tertinggi di surga adalah hadis Nabi SAW juga yang sahih yang berbunyi, nanti orang-orang yang menghafal Al-Quran dan suka mengamalkan, diulang-ulangin, dilantun-lantunin, lagi di mobil, lagi di jalan, lagi apa saja, selama bukan di tempat yang dilarang, terus diulangin hafalannya, maka hari kiamat disuruh baca oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran tersebut, terus dia membaca sampai nanti sudah sampai pada derajat tertinggi di surga, baru dikatakan berhentilah, dia masuk ke surga yang tertinggi. Sudah semestinya kita lakukan. Cara yang paling mudah untuk menghafal Quran ibu-ibu sekalian adalah mulailah dengan 10 ayat per hari. 10 ayat itu kecil ya. 10 bait saja. Caranya juga ulangi dengan 10 kali saja. Ini retorika yang saya sampaikan biasa di Jakarta. Misal, ibu baca Al-Quran 10 ayat jadikan target dan pilih surah yang paling ibu senang. Jangan mulai dari Al-Baqarah karena 2 juz setengah. Tapi misal buka, saya biasa tuntun jemaah saya, kalau ibu lihat di YouTube ceramah saya itu, setiap ceramah di Jakarta pasti saya bawa buku. Misalnya tentang pengajian apa, saya bawain buku, karena ini kejauhan. Ke Melbourne dari Jakarta ini kan kejauhan untuk bawa buku-buku gitu kan. Tapi saya selalu kasih referensi, ini bukunya ya. Terus saya bilang, Bapak Ibu saya ajarin cara baca, mau nggak? Mau. Saya buka plastiknya buku itu di depan mereka. Pertama buka dulu plastiknya. Karena banyak kita beli buku plastiknya nggak dibuka kan. Ditaruh di rak. Nggak bakal dibaca-baca. Buka plastiknya. Ingat ya ucapan saya plastiknya dibuka. Sebelum taruh di rak ya. Kemudian yang kedua buka daftar isinya. Jangan baca bukunya semua. Daftar isi aja. Mana nanti di antara daftar isi sekian banyak judul itu yang paling ibu senangi. Lingkarin halaman 30 misalnya, halaman 40, oh ada 2 judul yang paling menarik buat saya. Lalu sebelum ditaruh di rak, lowongkan 5 menit saja, baca yang sudah dilingkarin tuh, minimal sudah dibaca sebagian baru ditaruh di rak. Insya Allah dengan kita baca sedikit walaupun cuma 5 menit, memotivasi kita untuk membaca lanjutannya nanti. Oh ternyata masih ada tema ini, karena antara bab sama bab ada rentetan kan. Sama ibu kalau mau baca, mau hafal Al-Quran, ibu lihat daftarnya 114 surah itu, surah apa yang paling saya suka? Oh saya suka sisanya, misalnya ibu-ibu suka perempuan surah Maryam. Gitu kan?
Baik, buka surah Maryam, mulai hafal dari situ. Dan mulailah dengan 10 ayat saja, diulangi 10 kali. Maksudnya begini. Ibu mulai baca surah Maryam misalnya, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, 1 ayat. Sampai 10, ibu ulangi 3 kali. Kan saya bilang 10 kali diulangin ya. 3 kali pertama, ibu ulangin dengan cara melihat. Mata kita itu kamera tercanggih, Bu ya. Makanya orang kalau ada pembunuhan tuh, biasanya termasuk yang difoto matanya si korban. Karena ternyata mata manusia itu bisa memantulin apa yang dia lihat terakhir. Makanya banyak penjahat pakai topeng kan. Karena kalau dia tidak pakai topeng ketahuan langsung orangnya. Biasanya begitu. Mata kita ini melihat huruf itu, ya dilihat sambil kita ulangin. Niatin dalam hati mau menghafal. Karena beda ya. Kita niat mau menghafal dengan tidak niat. Pasti beda. Dia akan nyantol kalau kita niat. Baca mulai 1, dilihat ya dengan mata kepala. Putaran pertama ayat 1 sampai ayat 10 dilihat dengan mata kepala. Terus, dengarin suara ya, keluarin suara. Tidak ada baca dalam hati. Keluarin. Sholat sir saja kayak tadi kita duhur misalnya sama asar itu sebenarnya sholat sir. Sholat ngecilin suara, bukan hilangin suara. Kalau dihilangin pasti nggak khusyuk. Kecilin suara, cuman kita yang dengar, itu baru bisa. Baca surah tadi, ayat 10 ayat itu dengan suara terdengar oleh kuping, direkam oleh mata. 1 kali baca sampai 10 ayat. Yang kedua ulangin lagi dari ayat 1 sampai ayat 10. Sama, melihat, dengarin kuping. Yang ketiga ulangin lagi sama, dengan niat menghafal sekali lagi. Yang keempat, ibu-ibu ulangin tidak melihat sama sekali. Ulangin ke 10 ayat, tidak melihat. Coba. Kalau semuanya 10-10 terhafal, alhamdulillah. Kalau enggak, biasanya nyantol sebagian besarnya. 8 ayat, 7 ayat, 3 belum. Baik. Yang kelima, 6 sama 7, 3 kali lagi. Ya. Ini dilihat lagi seperti 1, 2, 3 tadi. Ulangin lagi melihat, baca lagi dengan suara terus. 3 kali kayak tadi. Itu jelas ya. Yang kelima, 6, 7. Kemudian 8, 9, dan 10 itu 3-3-nya diulangi tanpa melihat lagi. Insya Allah 10 ayat sudah dihafal tuh. Lalu ibu praktekin ya. Di sholat qobliyah dibaca 10 ayat tuh. Bayangin kalau 10 ayat itu ibu bagi. Di subuh saya baca 5 ayat di rakaat pertama, 5 ayat di rakaat kedua. Nanti duhur ada qobliyah duhur dibaca lagi. Qobliyah duhur kan ada 4 rakaat. Bisa dibaca lagi. Ya, 10 ayat dibagi, 2-2 ayat deh, atau 3-3 ayat, atau 2-3 ayat, pokoknya terserah. Ini diulangi lagi di qobliyah duhur, diulangi lagi di duhur, diulangi lagi di ba'diyah duhur. Di qobliyah asar juga ada 4 rakaat, diulangin lagi, di asarnya diulangin. Maghrib nanti ada qobliyahnya, ada maghribnya, ada ba'diyah maghrib, diulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.